Anda jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema wanita yang dirindukan surga. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita masuk ke pembahasan lagi, saya mau ajak dulu jamaah nih untuk nonton tayangan mengenai bisakah para wanita seperti ini. Seperti apa sih? Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. قال يا ابنة الأكرمين لبيك أمير المؤمنين قال هل لك في خير ساقه الله ما هو قال هي امرأة فقيرة جاءت من البادية نحو المدينة تتوجه من الولادة ما عندها من يولدها ولا عندها شيء قالت أنا أتولى ذلك بنفسي سيدة كريمة تربية بيت النبوة قال فقومي أعدي ما تحتاجه المرأة للولادة وأنا أعد الطعام وقرب الطعام وقرب القدر ووضع فيما يحتاجه من السمن ومن الدقيق وحمله وهي حملت ما تحتاجه مرة وجو جاء إلى عند الخيمة قال اخرج أيها الرجل ودعا هذه المرأة تولد مرأتك وتعال أنا وياك نطبخ هنا طعام. Masya Allah. Jadi ini mengenai wanita yang mau bersalin gitu ya Bib, dibantu segala kebutuhannya gitu ya. Nah Bib ini katanya berkaitan sama yang selanjutnya nih. Wanita yang dirindukan oleh surga selanjutnya ini adalah memiliki sifat dermawan. Cuma maksudnya yang dimaksud dermawan tuh gimana sih Bib? Apakah membantu di saat kita lagi pas-pasan, lagi susah? Atau, tapi kan ya sekarang gimana ya Bib ya, kadang mau saling membantu apa-apa serba naik gitu Bib. Ada potongan ini, potongan itu gitu Bib, makin susah gitu Bib. Nah mohon penjelasannya Bib, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang wanita yang dermawan adalah wanita yang dirindukan syurga. Kita lihat dulu dermawan itu bagaimana wanita itu bisa melakukan hal tersebut. Ada yang dia sendiri dan dia memang seorang yang mampu. Contoh Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sayyidatuna Khadijah bagaimana dia dermawannya ketika belum menikah sama Nabi pun dermawan dengan anak buahnya, dan pun ketika menikah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau semua berikan hartanya dermawan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita yang wanita, misal contoh yang pas-pasan. Kita yang wanita pas-pasan yang mengandalkan gaji suami yang pas-pasan. Dermawannya kepada siapa? Dermawan kepada suami. Dengan senyuman. Suami pulang senyum, ini suami pulang bau bawang. Suami udah capek nyari uang, minimal kalau memang tidak bisa. Tapi mungkin kalau kita itu yang tinggal di kampung, kita kemau orang kampung ya, di Sukabumi juga. Saya juga biasanya ibu-ibu rumah tangga tuh Ustaz ada kalau di Palembang itu kalau sudah ada acara ngumpul dermawan semua mereka. Artinya walaupun mereka tidak ngeluarin uang, kalau lagi acara ada yang motong bawang, ada yang motongin sayur, ada yang ngabisin. Ya. Artinya dermawan itu banyak. Walaupun kita ini tidak punya apa-apa, mungkin dermawan dengan kita cara membantu. Ya, sekalipun dengan uang tidak misal, tapi membantu. Ada juga yang sudah nggak membantu uang, nggak membantu apa namanya kerjaan, tapi ngoceh aja dia. Ada yang nggak begitu? Ada juga. Ya. Nah ini Masya Allah, wanita-wanita yang dermawan yang saling menolong. Kalau tadi ceritanya Habib Umar bin Hafidz, Masya Allah. Jangankan ada juga seperti dermawannya Asma binti Abi Bakar. Ketika Nabi di dalam gua itu dia bawain makanan dalam keadaan hamil, naik ke bukit, turun naik sehari 3 kali. Dermawan kenapa? Dermawan dia bawain makannya buat ayahnya. Nah, ini Masya Allah ahli syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini pun bisa dermawan di dalam rumah tangga kita apa? Mensyukuri yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Apa yang Allah berikan kepada suami kita. Ini suami kita, ini yang ada sama kita. Kalau Ustaz Syam bilang, jangan usah liatin suami orang, liatin suami kita. Mau dia hitam, pendek, dekil, misal contoh, bersyukur gak kita? Bersyukur gak kita? Bersyukur, Masya Allah. Karena kita juga syukur walaupun yang ganteng-ganteng juga bukan suami kita. Buat apa kita syukuri? Jadi kita syukuri apa yang kayak judul lagu ya.
Syukuri apa yang ada. Ya itu. Jadi subhanallah. Jadi jadilah wanita-wanita yang memang menyenangkan Rasul, artinya menyenangkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Iya. Dengan amal perbuatan kita, sehingga itu wanita mendapatkan titel mar'atus. Masya Allah. Jadi nggak ada alasan ya kalau kita lagi pas-pasan dompetnya kita masih ada tenaga kalau niatnya mau dermawan ya Bib ya. Iya, artinya tenaga, minimal dermawan buat keluarga kita dengan tenaga kita. Itu dia. Jadi sebelum ke orang lain mungkin kita prioritaskan keluarga kita dulu. Ya baik. Terima kasih Habib. Sama-sama. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik jamaah, sekarang saatnya kita masuk nih ke kesempatan buat jamaah nanti bertanya ya. Ada nggak yang mau nanya Bu? Banyak kan? Ya udah kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, coba sekali lagi yang mau bertanya boleh angkat tangan yang tinggi Bu, biar saya nggak bingung Bu. Oke, baik. Saya lihat yang sebelah sini sebentar ya. Ibu boleh Bu, yang pakai kacamata di belakang, silakan namanya siapa Ibu? Baik, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin, saya mau bertanya lagi ke Pak Ustadz Sam. Pak Ustadz Syam, baik. Enggak. Perkenalkan, saya Selvi, saya dari Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi. Baik. Ustadz mau bertanya, bagaimana ada wanita yang sudah mengajak suaminya untuk ibadah dan ikut pengajian, tapi suaminya lebih memilih menolak, bahkan istrinya dibilang sok panitia surga. Apa suami itu masih dikatakan ahli surga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diajak mau belajar agama tapi malah menolak gitu ya. Malah dikatain, ini panitia surga gitu. mending panitia surga kata Habib daripada panitia neraka. Nah bener banget. Sekarang banyak banget orang yang ngomong kayak gitu. Ustaz Syam boleh langsung dijawab aja silakan. Tapi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita semua satu surah yang singkat. Namun kata ulama ini sudah cukup sebagai modal kita. Seandainya pun Al-Quran yang 30 juz itu tidak jadi diturunkan dan hanya turun satu surah ini, maka ini sudah sangat cukup sebagai modal kita hidup di dunia ini sampai selamat berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa isi nasihatnya? Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Artinya waktu itu pasti akan habis, siapapun dia, mau orang biasa ataupun orang berkuasa, semuanya punya batas waktu untuk hidup di dunia ini. Betapa banyak pun uangnya, betapa tinggi pun kuasanya, dia tidak bisa menambah jatah hidupnya, jatah waktunya di dunia ini. Kita semua punya batas waktu. Innal insana lafi khusr. Dan yang menyia-nyiakan waktu tersebut tentu saja menjadi manusia yang merugi. Secara umum banyak manusia yang menyia-nyiakan waktu itu. Siapa yang tidak menyia-nyiakannya? Illa alladzina amanu, mereka yang beriman, wa amilus salihat, mengerjakan pekerjaan yang baik-baik saja, amal soleh saja, wa tawasau bil haqq, saling berwasiat, saling mengingatkan dalam kebenaran. Tadi yang ditanyakan ibu, ada seorang istri dia mengingatkan suaminya untuk ibadah, bagus, sudah masuk surah Al-Asr. Ada seorang istri ngajak suaminya untuk ikut pengajian karena dia tahu saya ini tidak pintar agama, apa saya nggak pintar agama, wahai ayah, ayo sama-sama kita dengarkan saja ustadznya, kita dengarkan saja kiainya, kita dengarkan saja habaibnya. Kalau engkau nanya sama saya nggak ngerti, kita sama-sama pengajian aja, kita sama-sama ke jalan yang benar. Maka ini sudah menjadi orang yang saling berwasiat dalam
kebenaran. Tapi ada sambungan ayatnya, wa tawasau bis sabar, saling berwasiat juga dalam kesabaran. Mesti sabar tuh ngajakin tuh. Ngajakin suami beribadah mesti sabar, ngajakin suami berbuat baik mesti sabar. Dan jangan pernah menjadi orang yang menjudge orang lain, apalagi suami. Makanya dikatain sok panitia surga. Mentang-mentang udah pengajian udah paling surga. Walaupun pengajian memang banyak kebaikannya dan surga jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau mengaji. Tapi jangan sampai timbul kalimat ini dari suami berarti ada akhlak yang tidak baik ketika mengajaknya sehingga suami mengatakan hal demikian. Kalau dia ngajakinnya baik-baik enggak mungkin betul. Gitu. Masya Allah. Jadi mengajak kebaikan itu penting tapi bersabar juga ya. Nggak mungkin sekali langsung bisa gitu ya. Ngajak bersabar, saling berwasiat dalam kesabaran. Siap. Baik, terima kasih guruku. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Baik, alhamdulillah kalau gitu sekarang saya akan kasih kesempatan nih buat penanya selanjutnya. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya Bu, yang tinggi Bu. Coba saya mau lihat Bu semangatnya Bu. Oke baik, sebelah kiri udah. Sekarang saya mau kasih kesempatan buat Ibu yang sebelah kanan. Silahkan, namanya siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Habibah Hasanah dari Majelis Salim Nurul Falah, Kabandungan, J Negara, Kabandungan, Sukabumi. Baik, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Ya silakan. Izin mau bertanya kepada Ustazah Nada. Siap. Ustazah, apakah jika ada anak wanita yang sudah menikah terus tidak membawa orang tuanya yang sedang sakit tinggal bersama, apakah masih bisa masuk surga? Karena demi menjaga perasaan suaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan bagus sekali. Langsung aja dijawab ya Ustazah Nada, silakan. Menjaga perasaan suami ya. Baik, terima kasih Kak Mikdad. Izin guru-guruku, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, wanita atau perempuan bisa masuk ke dalam surga. Bahkan dia bisa menjadi wanita yang dirindu oleh surga apabila pertama dia taat kepada suaminya dan juga dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini kedua hal ini bisa dijalankan bersama-sama ya. Karena pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha." Siapa seorang wanita yang dia salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian juga dia menjaga kehormatan, menjaga dirinya dan dia taat kepada suaminya. Tadi guru kita Habib Muhammad menyatakan bahwa taatnya taat dalam ketaatan ya. Kalau suami memerintahkan kepada kemaksiatan maka kita hindarkan itu. Nah, ketika seorang perempuan puasa Ramadan kemudian sholat dan dia menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada perempuan tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuk pintu surga. Masuklah surga dari pintu mana yang kau kehendaki. Masuk surga dari pintu mana yang kau kehendaki. Subhanallah. Ini adalah sebuah jaminan apabila seorang istri taat kepada suaminya. Lalu bagaimana dilema ketika seorang istri punya seorang ibu yang harus dirawat. Tapi ya ini sebuah hal yang terkadang membingungkan seorang istri. Pertama, tentu kita harus menghargai perasaan dan harus menjaga bagaimana pendapat dari seorang suami. Tinggal komunikasi. Ayah, papa, kalau manggil suami, apakah Mbeb, AA, abang, semuanya? Belum katanya, belum. Masya Allah, oh belum, mudah-mudahan enteng jodohnya. Masya Allah. Ayah, papa, kebetulan ibu ini butuh teman ya. Kita bisa ajak komunikasi, kita bisa ajak bincang-bincang suami kita, ajak komunikasi bagaimana untuk menemukan jalan keluar. Nah, itu adalah sebuah hal yang sangat disukai oleh suami. Kita bercerita, minta pendapatnya dan itu adalah sebuah hal yang suami merasa dihargai. Ketika suami sudah memberikan sebuah keputusan, misalnya ya kan saudaranya ada atau misalnya ada anak yang lain, kemudian rumah kita dalam keadaan yang sangat terbatas. Nah, alasan tersebut bisa kita terima, maka tentu kita pahami, kita mengerti apa pendapat dari suami. Tapi ada hal yang kedua, kita sampaikan kepada suami, baiklah ya kalau memang seperti itu, kalau memang ibu tidak bisa tinggal di rumah karena memang ada teman yang lain, ada saudara yang lain, ada adik saya yang memang menjaga, tapi izinkanlah saya untuk bisa hadir, untuk bisa datang mengunjungi orang tua. Karena seorang suami
yang baik adalah tidak akan pernah menghalangi istrinya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan insya Allah kalau sepasang suami istri saling mendukung, mensupport untuk bisa berbuat baik kepada orang tua, maka insya Allah rumah tangga itu akan dinaungi rumah tangga yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini PR buat kita, buat seorang istri, yuk pentingkan dulu bagaimana betul, pentingkan dulu perasaan suami. Kita ajak komunikasi, jangan langsung memutuskan sendiri. Pun seorang suami mengerti juga bagaimana perasaan seorang istri. Dia pasti sedih kalau melihat orang tuanya sedang sakit, nggak bisa ngurusin. Tapi insya Allah suami istri ketika saling mensupport, insya Allah semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ada baiknya sebelum nikah mungkin itu dibicarakan dulu ya, Ustazah, komunikasi dulu itu ya. jangan dijadikan nomor 2. Komunikasi dulu, pasti ada jalan keluarnya. Betul, insya Allah, amin. Baik, terima kasih Ustazah Sama-sama, Nada. Mudah-mudahan terjawab ya. Baik, alhamdulillah kalau gitu. Sekarang saya mau tanya lagi nih. Kira-kira masih ada yang mau bertanya nggak Bu sama guru-guru kita? Masih? Waduh, luar biasa. Saya senang nih semangatnya nih. Baik, kalau gitu saya kasih kesempatan lagi. Tadi saya lihat sebelah sana tuh tadi tuh. Sebelah kanan lagi. Baik, silakan Ibu yang mau bertanya. Maaf, ya namanya siapa Ibu, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Susmiati. Ibu Susmiati. Dari Masjid Jami Nurul Falah, Babakan, Jaya Negara, Gunung Salak, Sukabumi. Baik. Tepuk tangan dulu dong buat Sukabumi nih. Semangatnya luar biasa nih. Saya Silakan. mau tanya ke Ustadz Sam. Ustadz Syam, baik. Siap, Umi. Katanya kalau wanita yang dirindukan surga harus menjaga sholat 5 waktu. Bagaimana kalau sebelum hijrah sholatnya harus dikodok atau bagaimana Ustadz? Oh, baik. Jadi kalau misalnya ada sholat yang terlewat gitu ya, terlewat, dikodo dulu atau langsung tobat aja gitu ya. Gitu. Baik kalau sebelum gitu. hijrah gitu sebelum maksudnya. Hijrah. Baik, Ibu terima kasih pertanyaannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syam boleh langsung dijawab aja, silakan guru. Siap, tapi guru-guruku Habib Muhammad, Ustazah Nada, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Maryam ayat 54 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Seluruh perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang wanita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu perintah yang paling utama dalam Islam adalah sholat lima waktu, menjaga itu semua. Bahkan seorang yang ternyata baru dia berhijrah, baru dia mau berubah, dia muslim dari lahir, diakikah iya, namanya Islami, Maryam misalnya, Asia misalnya, Aisyah misalnya namanya, udah Islami banget namanya, tapi ternyata pas puber kena pergaulan. Pas puber kena pergaulan, tidak mau sholat. Padahal orang tuanya sudah mengajarkan sholat. Tiba-tiba tersadarkan di usia 40 tahun. 40 tahun baru mau mengerjakan sholat. Usia baliknya 15 tahun. Berarti ada berapa tahun tuh tidak sholat tuh? Ada berapa? 40 kurang 15, 25 tahun. 25 tahunnya bagaimana ini sholat yang ditinggalkan ini? Apakah mesti diqadha? Maka hutang kepada Allah lebih pantas dibayarkan dibanding hutang kepada manusia. Kepada manusia saja kita berhutang wajib dibayar, apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak boleh itu bayar sholat tapi nggak tobat.
Taubat itu apa sih? Taubat itu berhenti melakukan kesalahan, menyesal akan tidak sholatnya, lalu dia ganti sholatnya. Bagaimana caranya? Semampunya. Bagaimana cara dia? Gue perkirakan saja, oh berarti 25 tahun saya tidak sholat, mudah-mudahan Allah panjangkan umur saya sampai 25 tahun, sehingga habis sholat subuh lagi dia. Habis sholat zuhur lagi. Ini salah satu saran daripada ulama kita, mengatakan jangan sibuk mengerjakan yang sunnah kalau masih ada hutang yang wajib. Jadi orang yang baru hijrah banyak meninggalkan sholat, tidak usah sibuk qobliyah ba'diyah, sibukkan mengqadha sholat yang pernah dia tinggalkan. Allah. Jadi kalau orang sholat sunnah setelah sholat zuhur, dia qadha sholat zuhur yang lama. Oh, baik. Alhamdulillah. Iya. Gimana Bu? Terjawab ya? Alhamdulillah baik. Terima kasih guruku Ustaz Syam. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Sekarang. Tanya bayar Mikdad, bayar. Apa? Bayar. Iya. Apa nih bayar Bib? Bayar Sholatnya. Sholatnya. Kirain bayar ke Ustaz Syam nih. Bayar. Baik. Bu, sekarang saya akan kasih kesempatan yang mau bertanya boleh angkat tangannya lagi Bu. Coba saya mau lihat. Baik, aduh yang sebelah kiri kurang semangat Bu. Saya izin kasih buat ibu yang sebelah kanan lagi, silakan. Maaf ya Bu, maaf. Silakan Bu, namanya siapa, dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Nama saya Suci dari Majlis Taklim Nurul Falah, Kampung Babakan, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Baik. Mau tanya ke Ustazah Nada. Ustazah Nada, siap, baik. Ya. Ustazah, benarkah nanti Allah akan menjadikan wanita yang telah menjadi istri, maka Allah akan menjadikannya ratunya bidadari di surganya Allah nanti? Itu saja Ustazah Nada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, pertanyaan bagus Kata sekali. suaminya di dunia dia, di akhirat Jadi bidadari surga Bidadari gitu surga ya. di surganya Allah, Masya Allah. Masya Ini Allah. berarti seorang istri yang pengen tetap jadi bidadari Bib, baik di Iya. dunia maupun di surga nanti. Amin. Baik, terima kasih Kak Mikdad. Izin guru-guruku. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, seorang wanita dunia ya tentunya akan bisa dia menjadi bidadari surga dengan syarat dia menjalankan ketaatan kepada Allah dan dia menjalankan syariat dengan sebenar-benarnya. Bahkan seorang wanita dunia ketika ia menjadi bidadari surga, ketika ia menjadi penghuni surga, maka mohon maaf, ia akan lebih baik daripada bidadari surga. Ketika seorang wanita dunia, sekali lagi, ketika seorang wanita dunia ia menjadi penghuni surga dan ia menjadi bidadari surga, dia akan lebih baik, jauh lebih indah daripada bidadari surga yang beneran. Kenapa? Karena ketika seorang wanita dunia ingin masuk ke dalam surga harus ada usaha dalam ketakwaan, menjalankan syariat dengan sholatnya, puasanya, taat kepada Allah, taat kepada suami, bakti kepada orang tua. Nah, dengan hal itu semuanya menyebabkan ia bisa menjadi penghuni surga, bidadari surga. Tapi kalau memang bidadari surga yang beneran memang sudah di sana, ya memang tinggalnya di sana. Jadi oleh karena itu ini yang harus kita upayakan, kita bisa menjadi bidadari surga. Dan juga pernah ditanyakan oleh Ummu Salamah kepada baginda Rasulullah SAW perihal tentang ayat suratul Waqiah ayat 37 itu sebuah ungkapan firmannya Allah bahwasannya uruban atroba. Ada sebuah kalimat uruban atroba. Apa yang dimaksud dengan uruban atroba ya Rasul? Kemudian jawaban dari baginda Rasulullah SAW adalah seorang wanita dunia ketika dia meninggal dunia dengan usia yang tua, ketika nanti dia dibangkitkan di hari akhirat, maka akan kembali muda lagi, kembali dalam keadaan usia yang sangat muda dan sangat cantik, sangat menawan. Subhanallah. Dan makna urban adalah seorang wanita yang suci, wanita yang cantik, wanita yang mohon maaf yang perawan. Dan atroba adalah ungkapan wanita yang usianya muda, ya, bahkan dikatakan usianya kurang lebih sekitar 33 tahun. Subhanallah. Artinya ibu bisa jadi bidadari surga, bisa jadi penghuni surga, bisa jadi ratunya suami, asalkan kita pantaskan diri kita menjadi penghuni surga dengan mensolehahkan diri kita untuk bisa menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga ungkapan dari
bidadari syurga yang ada di dunia. Artinya seorang wanita dunia yang menjadi bidadari syurga yang mengatakan subhanallah, ketika dibangkitkan kami muda lagi, kami perawan lagi, kami cantik lagi, menawan lagi, dan pastinya suami akan lebih tertarik dan senang mendampingi kami. Tinggal suaminya nanti tuh dengan usianya yang sama, dengan semuanya yang begitu cantik, kira-kira suami mau pilih siapa? Tapi insya Allah udah nggak ada rasa cemburu nanti ketika di syurga. Masya Allah. Ini kelihatan ibunya cinta banget sama suaminya nih. Sampai setelah di sini pun pengen nanti jadi bidadari. Insya Allah bisa jadi pendamping suami. Suaminya akan kemana-mana. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustazah Nada. Silahkan duduk kembali. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Boleh tepuk tangannya Bu. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik jamaah, nanti akan kita lanjutkan. Tapi sebelumnya ada informasi menarik nih. Yuk kita simak dulu. Silakan. Produk apa ya yang kira-kira bisa menghilangkan lemak lebih cepat? Apalagi yang suka nempel di piring tuh. Aduh, bingung deh. Padahal udah coba berbagai macam produk kok ya masih aja belum nemu yang cocok. Aduh Kori. Daripada bingung dan pusing. Nah, sini aku kasih tahu rahasianya. Mau nggak? Mau tahu rahasianya. Bagi-bagi dong rahasianya Kak Fadli. Soalnya aku itu udah pusing banget setiap cuci piring. Piring aku masih aja berlemak, nggak keset gitu loh. Jadi kalau aku lagi cuci piring nih ya Kak Fadli, harus gini Kak Fadli. Gitu pakai tenaga dalam untuk membersihkan lemak membandel yang nempel di piring. Sulit. Aduh, astagfirullahaladzim. Udah Kori sekarang tenang dulu, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Karena aku mau kasih tahu sama kamu rahasia keluargaku selama ini. Nah, ini dia Masya Allah. Sunlight jeruk nipis. Sunlight jeruk nipis ini satu-satunya sabun pencuci piring dengan kekuatan 10 kali lebih cepat angkat lemak. Jadi nggak perlu khawatir deh sama lemak yang membandel yang ada di piring. Wah, berarti efektif banget dong itu untuk hilangkan lemak membandel. Iya. Oh, cuci piring jadi lebih bersih. Pastinya. Terus gitu lemak hilangnya lebih cepat. Pastinya dong. Wah, ya kalau gitu aku mau beralih dong ke Sunlight jeruk nipis aja deh. Oh iya, Masya Allah ya. Oh iya, satu lagi nih, jamaah yang di rumah juga harus tahu nih ya. Pokoknya semua tenang aja. Karena Sunlight ini sudah tersertifikasi 100% halal loh. Wah, Masya Allah, jadi makin tenang deh. Makasih banyak Kak Fadli. Sama-sama. Yaudah kalau gitu aku pengen cepet-cepet pulang nih Kak Fadli. Ntar dulu, belum ya, selesai. Soalnya mau cepet-cepet cobain ini Sunlight jeruk nipis nih jamaah. Nah jamaah, ayo samaan yuk kayak aku pakai Sunlight jeruk nipis. Sunlight jeruk nipis 10 kali angkat lemak lebih cepat. Alhamdulillah. Dah buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjut lagi kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita tentang tema kita hari ini yang Masya Allah luar biasa. Ingat, jangan pindah channel, tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kori, ini dia solusinya. Alhamdulillah, aku iya udah tahu dong. sekarang rahasianya. Iya dong. Ini buat aku ya.